Nge-crafting email marketingnya sendiri sih mungkin bisa sampai berjam-jam. Tapi pas masuk ke inbox orang, ujung-ujungnya malah di-skip atau parahnya, itu email malah langsung dibuang. Duh, ngapain capek-capek dong kalau kayak gitu? Apa nggak lebih baik kita skip aja ya strategi satu ini? Lagian, emangnya masih efektif? Sebetulnya nggak perlu sampai ditinggalin juga sih. Soalnya ya, strategi ini masih bisa ngasih beberapa keuntungan. Udah gitu, kalau kita bandingin jumlah brand yang udah dan masih manfaatin strategi ini sama yang belum manfaatin, jumlah yang belum manfaatin ini tuh masih kalah banyak. Cuma kan pertanyaan besarnya ya itu tadi ya, gimana sih caranya biar email marketing kita bisa dapetin open rate yang tinggi? Minimal nggak sampai dianggap ganggu deh sama customer. Well, tanpa berlama-lama lagi, di video ini gue bakal segera ngebahas jawabannya. Now, let's dig deeper. Eits, sabar. Sebelum gue bahas rahasia bikin email marketing yang bakal dicek dan syukur-syukur dibaca, gue pengen bahas soal benefits-nya dulu kali ini ya. Pertama, strategi ini ngasih lo kesempatan buat ngedeliver message yang lebih personal ke customer atau istilah kerennya, ngimplementasiin customer-centric approach. Personalisasi di sini of course bukan cuma soal nyelipin nama customer di subjek email ya. Tapi ini tuh lebih ke arah bikin isi email yang customized, yang didasarkan sama data. Mulai dari data soal behavior si customer, preferensi, riwayat pencarian, sampai ke riwayat transaksi mereka sebelumnya. Contoh paling gampang, anggaplah brand lo ini brand OTT ya. Terus lo punya beberapa segmentasi penonton, baik itu yang udah subscribe maupun yang belum. Nah, tentunya lo bisa kirim email berisi rekomendasi tontonan yang berbeda-beda ke masing-masing segmentasi tersebut. Dengan begini, email marketing lo akan lebih relevan buat customer sehingga bisa ningkatin open rates, click-through rates, bahkan sampai ke conversion dan juga loyalty. Kedua, dari sisi cost. Email marketing itu lebih murah ketimbang iklan-iklan bentuk lainnya. Tapi ya di sini gue bilang lebih murah ya, bukan paling murah. Kita coba ambil contoh deh, buat pasang billboard aja nih, apalagi di Jakarta. Harganya tuh bisa puluhan juta. Misalnya ukuran billboard 4x6 meter aja bisa di range harga 60 jutaan per bulan. Dan ukuran billboard 18 x 6 meter bisa mencapai 160 juta per bulan. Harga ini sendiri masih bisa bervariasi tergantung penyedia layanan dan lokasi iklan. Belum lagi iklan di media cetak yang hitungannya itu per milimeter kolom dengan range harga 100-200 ribuan per MMK-nya. Meanwhile, email marketing nggak perlu biaya semahal itu. Ambil contoh Mailchimp deh yang lumayan populer. Biaya termurah buat langganan aja tuh cuma sekitar 10-20 dolar atau sekitar 154.000 sampai 308 ribuan per bulan. Jauh beda kan? Oke, kalau boleh cerita, tiap hari tuh gue selalu nerima minimal 5-10 email marketing dari brand yang beda-beda. Tentunya ada yang gue skip dulu buat dibaca nanti, ada yang gue hapus-hapusin, tapi ada juga yang gue buka. Nah, yang gue buka ini biasanya adalah email yang gue rasa paling relevan sama kebutuhan gue atau yang paling bikin penasaran. Sebaliknya, email yang gue abaikan kadang-kadang adalah email yang udahlah subjeknya terlalu standar, brandnya sendiri pun bukanlah brand yang gue suka-suka amat. Jadi sekalipun mereka berusaha buat ngasih gue rekomendasi atau promosi produk, gue tetap aja nggak bakal tertarik buat buka. Nah loh, kalau penerima email marketing banyak yang ngerasain kayak apa yang gue rasain, apa nggak sia-sia tuh jadinya email marketing yang dibikin? Nah, dari cerita ini, tips pertama yang jadinya bisa gue share adalah sejak awal lo tuh udah mesti bisa mastiin bahwa email subscribers lo itu udah terfilter. Artinya apa? Artinya database subscribers lo itu harus diisi sama orang-orang yang emang secara sukarela beneran mau dan bersedia buat dikirimin email marketing sama brand lo. Caranya gimana? First things first, hindari masukin sembarangan email ke database. Apalagi ngebeli daftar kontak email customer. Duh, udahlah ini berpotensi melanggar aturan hukum, emailnya juga belum tentu masih aktif. Mereka juga belum tentu ngerasa relevan sama brand atau produk lo. Lantas solusinya gimana? Nah, ini kuncinya. Lo harus selalu implementasiin permission-based marketing atau opt-in strategy. Di antaranya lo bisa terapin cara double opt-in.
Jadi setelah mereka register dan submit email mereka, lo jangan langsung masukin mereka ke database. Alih-alih kirimin mereka email lain atau email baru lagi gitu buat nanyain kesediaan mereka untuk subscribe email ke depannya. Kemudian ada sedikit bocoran cara lain lagi nih. It is gamification. Gini-gini, lo pernah lihat nggak sih di Instagram kan suka ada tuh akun-akun yang nawarin sesuatu. Terus nyuruh audiensnya buat komen mau. Setelah komen, mereka bakal dapet DM yang ngarahin mereka buat ngikutin step by step tertentu yang salah satu ujungnya bisa jadi adalah buat ngumpulin database buat email subscription list. Gamification ini ketika lo combine sama permission based marketing tadi, ya tentunya bisa ngasih lo kesempatan buat ngebangun database yang efektif. Intinya, dengan cara-cara yang barusan gue jelasin, lo bisa mastiin kalau database lo itu bener-bener diisi sama mereka yang emang punya willingness sejak awal buat nerima email marketing lo. Selain itu, lo juga bisa mastiin kalau konten yang lo kirim nantinya bakal bener-bener relevan sama mereka. Nah, kalau kayak gini, database lo juga jadi lebih well-built kan. Tips kedua, nggak usah sok personal kalau ternyata personalisasinya tuh emang nggak genuine amat. Bahkan nggak relevan sama sekali jangan-jangan sama si penerima. Yes, personal itu oke, tapi kalau cuma subjek emailnya doang yang lo bikin seolah-olah personal, kayak nyelipin nama penerimanya tapi isinya sama sekali nggak relevan dengan preferensi atau kebutuhan mereka, ya buat apaan? Penerima emailnya juga udah pinter dan nggak bakal ketipu sih. Tapi isi yang personal itu yang kayak gimana? Ya again, personal yang autentik dan genuine. Bukan dipersonal-personalin, bukan cuma subjek email atau copywritingnya yang dibikin seolah ikrip. Tapi isi emailnya sendirilah yang harus dipersonalisasi sesuai kebutuhan customer. Harus relevan lah intinya. Misalnya nih, sebagai brand kita punya data kalau beberapa waktu terakhir si Mawar tuh lagi nyari produk skincare melulu. Mawar banget gak tuh namanya? Nah, kita personalisasi deh email untuk si Mawar ini secara spesifik buat ngasih informasi diskon atau promosi atau penawaran khusus dari si produk skincare tertentu yang sering dia cari itu. Tips lainnya adalah lo mesti bedain yang namanya email marketing sama produk katalog. Artinya jangan sampai isi email lo itu kebablasan. Udahlah isinya kebanyakan, kepenuhan, nggak spesifik, dan nggak relevan sama sekali jangan-jangan. Bagusnya nih, email marketing itu bisa to the point. Soalnya email itu kan, apalagi email marketing nih ya, biasanya dicek di sela-sela aktivitas. Bahkan ada satu hasil research yang nyebut kalau orang tuh rata-rata cuma baca email dari brand selama 10 detik doang. So make it concise dan punya CTA yang jelas. Sedikit banyak, tips ini lumayan selaras sama prinsip The Jolt Effect yang udah pernah gue bahas di video ini. Khususnya di elemen O alias over your recommendation dan elemen L alias limit the exploration. Inti dari keduanya adalah lo nggak boleh bikin customer lo kebingungan dengan informasi yang nggak perlu, termasuk rekomendasi produk atau promosi yang sebenarnya belum tentu mereka butuhin. Alih-alih, lo justru harus ngerekomendasiin yang relate aja sama mereka. Well, selengkapnya soal The Jolt Effect ini bisa lo simak di video Marketing Unveiled yang tadi ya. Oke, kalau dari tadi gue udah nge-share beberapa tips atau prinsip penting yang perlu lo perhatiin buat ngedapetin significant result dari email marketing strategi, sekarang satu hal lain yang nggak boleh lo lupakan juga adalah penggunaan automation tools. Iyalah, kalau database lo ada belasan bahkan puluhan ribu, nggak mungkin juga dong lo ngerjain semuanya sendiri. Nah, dengan manfaatin automation tools, prinsip-prinsip yang dari tadi udah gue jelasin pun pastinya bisa lo execute dengan lebih mudah dan efektif. Soalnya, automation tools yang rata-rata udah ngetop tuh pasti punya sederet fitur unggulan kayak email automation dan personalization deh yang paling basic. Terus ada fitur segmentation, A/B testing, spam and deliverability optimization, sampai list cleaning. Terakhir dan yang paling berat memang, ikhlaslah untuk merelakan mereka, para subscribers yang pengen berhenti nerima email marketing lo. Dengan begini, lo pun jadi bisa lebih fokus sama existing list yang emang masih relevan dan willing buat nerima email dari brand lo. Sesekali, lo bisa bikin semacam survei singkat gitu buat ngegali feedback secara berkala. Lo bisa nanya tuh, apakah email lo mengganggu mereka? Terus lo juga bisa minta feedback mereka soal seberapa banyak frekuensi email yang mereka butuhkan. Juga jenis email seperti apa yang mereka mau terima ke depannya.
Selain buat ngerapiin existing database, lo juga bisa memahami customer lo lebih dalam dengan strategi minta feedback ini. Nah, kalau misalnya customer udah ngerasa cukup dengan email marketing lo selama ini, kita sebagai marketer juga perlu tetap memberikan opsi buat berhenti berlangganan sama customer kita. Iya sih, gue paham rasanya pasti sedih. Tapi ya menahan-nahan juga kan nggak baik ya. Ibarat pacar udah minta putus, kan nggak nyaman juga buat terus ditahan-tahan. Ya elah. Akhir kata, intinya sih email marketing ini masih bisa dan perlu dilakukan ya. Cuma cara-caranya aja yang dibenerin. Prinsip pentingnya juga harus diperhatiin supaya email marketing dari brand lo bener-bener optimal dan bisa ngasih hal positif. Gak cuma buat customer, tapi juga buat keberlangsungan brand lo sendiri. Well, karena pembahasannya udah panjang pakai banget, sekarang gantian gue yang nanya kali ya. Kalau lo sendiri punya tips atau pendapat apa nih soal email marketing? Coba komen ya. Dan sekian dulu penjelasan dari gue. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!